Ingat Nabi Ismail suruh ganti gurunya. Bayangin, suruh ganti gurunya Nabi Ismail. Ketika itu pentingnya ya, ada pengawas ya. Ada pengawas, ada yang diajak curhat. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah alaihissalam ya, mengunjungin Nabi Ismail, datang ke rumahnya Nabi Ismail. Miskin Nabi Ismail, susah hidup. Dia ketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Datang seorang perempuan, nggak kenal. Artinya ketika nikah juga nggak hadir Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail nikah, Nabi Ibrahim ada di Palestina. Semoga Allah bebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis ya. Nabi Ibrahim tanya, aina zaujuki, mana suamimu, kata dia. Yabtaghi lana, dia lagi berburu. Dulu di Mekah, bayangin ya, kerjanya itu berburu. Antum bisa bayangin gimana Mekah pada waktu itu. Ada yang binatang-binatang buruan itu jemaah, lagi berburu. Lalu kaifa aishuki, ditanya oleh Nabi Ibrahim, gimana kehidupanmu? Subhanallah jemaah. Jadi kita itu bisa tahu orang itu baik atau tidak dari, kalau sekarang psikotes ya, ditanya, diajak ngobrol, ketahuan, oh ini kayak gini, ini kayaknya nggak pantas ini, seperti itu. Ketahuan dari gaya ngomongnya seperti itu. Karena ini nggak kenal, maka cerita sudah. Kalau orang kenal kan kadang-kala jadi malu-malu ya. Tapi waduh ya Allah, suamiku itu kayak apa, hidupku susah, menderita, aduh kondisi kita pokoknya sudah nggak ada baiknya. Kata Nabi Ibrahim, kesian ini anakku ini dapat guru kayak gini. Akhirnya ya sudah, kirim salam sama suamimu kalau datang ya, suruh dia ganti atabatul bab. Ana sampai sekarang masih belum dapat terjemahan atabatul bab. Rumah dulu itu biasanya di depannya itu ada tangganya, rumahnya itu agak naik ya, naik dari tanah karena dulu tanah ya, mereka biasanya lebih tinggi. Di depannya itu ada kayak yang tempatnya keset gitu. Di depan tempatnya, suruh ganti dia itunya, kata dia. Oh iya, kata dia. Sudah datanglah Nabi Ismail, tanya, kayak ada orang datang, kata dia. Oh iya, tadi ada orang tua datang. Bayangin ya, Nabi Ibrahim, buyutnya Nabi Yusuf, gimana gantengnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikata dia ada orang tua, jadi dia melihat, memandang itu sudah nggak enak. Jadi orangnya tua, sepuh, udah kayak gini kata dia. Terus dia tanya aja, dia tadi tanya, engkau kemana? Aku bilang kau lagi berburu. Terus saya tentang kehidupan kita, ya aku ceritakan. Kita kan menderita hidupnya, susah, sulit ini itu. Oh. Ada istri yang kayak gitu? Ada kan? Ngeluh terus. Apa kata? Terus ya dia kirim salam sama engkau, lalu dia pesan supaya engkau ganti tuh atabatul bab itu. Oh gitu, tadi yang datang itu bapakku, dan atabatul bab itu adalah dirimu. Dia nyuruh aku menceraikanmu. Engkau sudah balik ke rumah orang tua. Bisa dibalikin ternyata gurunya. Dan wanita itu pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dia bertanggung jawab. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban. Sekarang apa yang dilakukan seorang istri? Banyak istri merasa sudah saya lakukan tugas saya. Benar. Kalau memang sudah, alhamdulillah. Kalau merasa sudah, perlu ada auditor. Berapa banyak ya orang yang merasa keuangannya sudah bagus, ketika diaudit ternyata banyak bocornya, banyak bolongnya. Kita di kampus Jember itu selalu datangkan auditor dari luar. Tiap tahun kita datangkan. Ternyata harus ada ini, ada ya Allah ya. Kata mereka, padahal kita pikir sudah bagus banget, ternyata enggak. Maka di sini perlu kadangkala seorang wanita itu tanya kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Kalau ada ustazah sama ustazah. Makanya suatu hari ketika ada seorang wanita curhat sama Rasulullah SAW, bibinya Imran bin Husain, dia selesai curhat sama Nabi SAW, Nabi tanya, Masya Allah ya, bagaimana kepedulian Nabi sama perempuan ini? Artinya dia yang curhat dulu, dia tanya, Nabi jawab. Selesai itu Nabi baru tanya sama dia, adzatu zaujin anti, engkau udah bersuami? Kata perempuan ini, naam ya Rasulullah. Kaifa anti minhu? Nabi tanya, gimana sikapmu kepada dia? La alu illa ma'ajiz. Aku gak pernah menyia-nyiakan dia ya Rasulullah, kecuali yang aku gak mampu. Kan kadang-kala perempuan menganggap kata-kata ini, ya sudah gimana, aku gak mampu. Kemampuanku hanya di situ. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti minhu. Engkau lihat bagaimana, perhatikan bagaimana sikapmu sama dia. Innama huwa jannatuki au naruki. Dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi nggak main-main
jemaah. Akan dimintain pertanggungjawaban. Makanya kalau kita bicara madrasah harus disiapin dulu nih. Kepala sekolahnya dibenerin. Kalau nggak bener, kepala sekolah bisa diganti nggak? Nggak bisa diganti. Gurunya yang diganti. Kok bisa gurunya yang diganti? Bisa, kepala sekolah itu bisa diajukan, tapi mengajukan. Kalau mengganti kepala sekolah itu harus mengajukan kepada dinas pendidikan. Kalau nggak salah, ini kayaknya kepala sekolahnya nggak bener nih, kata dia. Sering goib, sering hadir tapi goib gitu kepala sekolahnya itu. Bisa diajukan artinya. Kemudian gurunya juga bisa diganti. Ingat Nabi Ismail suruh ganti gurunya, bayangin. Suruh ganti gurunya Nabi Ismail. Ketika itu pentingnya ya, ada pengawas ya. Ada pengawas, ada yang diajak curhat. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah alaihissalam ya, mengunjungin Nabi Ismail, datang ke rumahnya Nabi Ismail. Miskin Nabi Ismail, susah hidup. Dia ketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Datang seorang perempuan, nggak kenal. Artinya ketika nikah juga nggak hadir Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail nikah, Nabi Ibrahim ada di Palestina. Semoga Allah bebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis ya. Nabi Ibrahim tanya, aina zaujuki? Mana suamimu? Kata dia. Yabtaghi lana. Dia lagi berburu. Dulu di Mekah, bayangin ya. Kerjanya itu berburu. Antum bisa bayangin gimana Mekah pada waktu itu. Ada binatang-binatang buruan itu jemaah. Lagi berburu. Lalu, kaifa aishuki? Ditanya oleh Nabi Ibrahim, gimana kehidupanmu? Subhanallah jemaah. Jadi kita itu bisa tahu orang itu baik atau tidak dari kalau sekarang psikotes ya. Ditanya, diajak ngobrol, ketahuan oh ini kayak gini, ini kayaknya nggak pantas ini seperti itu. Ketahuan dari gaya ngomongnya seperti itu. Karena ini nggak kenal, maka cerita sudah. Kalau orang kenal kan kadang-kala jadi malu-malu ya. Tapi waduh ya Allah suamiku itu kayak apa, hidupku susah, menderita, aduh kondisi kita pokoknya sudah nggak ada baiknya. Kata Nabi Ibrahim, kesian ini anakku ini dapat guru kayak gini. Akhirnya ya sudah, kirim salam sama suamimu kalau datang ya, suruh dia ganti atabatul bab. Ana sampai sekarang masih belum dapat terjemahan atabatul bab. Rumah dulu itu biasanya di depannya itu ada tangganya, rumahnya itu agak naik ya, naik dari tanah karena dulu tanah ya, mereka biasanya lebih tinggi ya. Di depannya itu ada kayak yang tempatnya keset gitu. Di depan tempatnya. Suruh ganti dia itunya kata dia. Oh iya kata dia, sudah. Datanglah Nabi Ismail. Tanya. Kayak ada orang datang kata dia. Oh iya tadi ada orang tua datang. Bayangin ya, Nabi Ibrahim, buyutnya Nabi Yusuf. Gimana gantengnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikata dia ada orang tua. Jadi dia melihat, memandang itu sudah nggak enak. Jadi orangnya tua, sepuh, udah kayak gini kata dia. Terus dia tanya aja dia tadi. Tanya engkau kemana? Aku bilang kau lagi berburu. Terus saya tentang kehidupan kita, ya aku ceritakan. Kita kan menderita hidupnya, susah, sulit ini itu. Oh. Ada istri yang kayak gitu? Ada kan? Ngeluh terus. Apa kata? Terus ya dia kirim salam sama engkau. Lalu dia pesan supaya engkau ganti tuh atabatul bab itu. Oh gitu. Tadi yang datang itu bapakku. Dan atabatul bab itu adalah dirimu. Dia nyuruh aku menceraikanmu. Engkau sudah balik ke rumah orang tua. Bisa dibalikin ternyata gurunya. Nah dibalikin. Akhirnya nikah lagi. Bayangkan nikah lagi sama kondisinya tidak berubah. Nabi Ibrahim datang lagi, tidak ketemu Nabi Ismail. Pertanda kondisi ekonomi mereka sama aja, nggak berubah. Nabi Ismail nggak ada. Ya gimana kehidupan kalian? Ya Allah senangnya kita hidup kata dia. Ya Allah alhamdulillah kondisi kita menyenangkan, kita tentrem, kita damai. Terus dia sebut kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Terus tanya makanan kalian apa? Waktu itu nggak tanya makanannya. Sekarang mulai tanya karena istrinya yang menyebut kondisi mereka senang gitu. Ya makan kita daging sama air. Daging, mereka nggak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi kalau sekarang orang diet keto itu katanya niru zaman di Mekah dulu, nggak ada. Memang nggak ada padi, nggak ada gandum Mekah itu nggak ada. Sampai hari ini pun nggak ada datang dari luar. Ya tadi berburu, dari berburu itu dagingnya biasanya mereka olah jadikan qadid. Apa yang dijemur itu?
dendeng ya, jadikan dendeng sama mereka. Itu yang mereka makan. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka di daging mereka dan air mereka. Didoakan. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Ibrahim cuma mendoakan dua itu? Karena itu yang ada. Kalau ada yang lainnya pasti didoakan juga yang lainnya seperti itu. Terus dia kirim salam sama Nabi Ismail dan sampaikan kepada dia untuk jaga tuh, untuk dirawat atabatul bab, depan pintu rumahnya itu. Itu. Jadi ingat para wanita, tolong engkau jangan merasa sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Karena kadang-kadang perasaan tidak sesuai dengan realita. Sekali lagi, kenapa Nabi SAW mengatakan kepada bibinya Imran bin Husain, lihatlah bagaimana pelayananmu kepada suamimu, karena dia surgamu atau nerakamu. Artinya kalimat surga dan neraka ini berarti kita harus maksimal banget gitu. Maksimal banget. Apa yang harus dilakukan, dilakukan. Dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya juga. Bakal ditanya, engkau kasih makan apa anak-anak itu? Kadang-kala ada maknya yang diet, anaknya diajak diet juga. Loh, ini anak masa pertumbuhan diajak diet. Itu masa kadang-kala maknya males masak, ini itu. Tolong perhatikan anak-anaknya suami. Kon anaknya aku juga, Ustaz. Iya. Ada yang anaknya juga, ada yang bukan anaknya juga. Ada yang kadang-kala suaminya duda, bawa anak. Itu tanggung jawab. Jangan berpikir, enggak, aku enggak bertanggung jawab. Dia bukan anakku. Nabi SAW menyebutkan engkau bertanggung jawab atas suamimu dan anak-anak dia. Bukan anak-anakmu. LPKS Borneo Flasher Indonesia. Zero to Hero. Dari nol sampai mahir. Mari, sukses bersama Borneo.